Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Oke, yang pertama kita akan membahas Islam terlebih dahulu. Islam menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Sedangkan Islam menurut istilah bermakna penyerahan diri dan kepatuhan terhadap perintah Allah serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Lalu yang kedua, iman. Iman juga berasal dari bahasa Arab amana yuminu imanan, yang secara bahasa artinya percaya dan membenarkan. Sedangkan menurut istilah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melaksanakan dengan anggota badan. Dan yang ketiga, ihsan. Ihsan juga sama, berasal dari bahasa Arab, diambil dari masdar ahsana yuhsinu ihsanan, yang secara bahasa artinya terbaik ataupun kesempurnaan. Sedangkan menurut istilah sikap hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah hamba tersebut melihat, atau apabila tak mampu membayangkan, maka ia meyakini Allah menyaksikan segala apa yang diperbuatnya. Nah, setelah mengetahui arti Islam, iman, dan ihsan, maka kita akan mendengarkan salah satu hadis tentang Islam, iman, dan ihsan tersebut, yang berbunyi, An Umar radhiyallahu anhu aidun qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaina atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fi bunyani thumma antalaqa falabithtu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Yang artinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam."
Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia Maha melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju atau disebut miskin papa, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi, kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi seperti itu bunyi hadis tentang iman, Islam, dan ihsan beserta artinya. Nah, kita akan melanjutkan ke kandungan hadis tersebut. Tetapi sebelum itu kita akan membahas urgensi hadis terlebih dahulu. Qadhi Iyad wafat pada tahun 544 Hijriah berkata, hadis ini mencakup penjelasan semua amal ibadah yang zahir maupun batin, di antaranya ikatan iman, perbuatan anggota badan, keikhlasan, menjaga diri dari perusak-perusak amal, bahkan ilmu-ilmu syariat. Semuanya akan kembali kepada hadis ini dan merupakan pecahannya. Beliau melanjutkan, atas dasar hadis ini dan ketiga macamnya, aku menulis kitab yang aku namakan Al-Maqasid Al-Hisan Fima Ilzamul Insan, karena tidak menyimpang dari yang wajib, sunnah, anjuran, peringatan, makruh, dan ketiga macamnya. Wallahu a'lam. Nah, setelah urgensi hadis disebutkan, saya akan membahas kandungan hadis tersebut. Dari penjelasan tentang urgensi hadis ini, kita dapat mengambil faedah, di antaranya yang pertama, menunjukkan tentang pentingnya majelis ilmu. Karena itu setiap ulama dianjurkan mengadakan majelis ilmu yang ditentukan waktunya, setiap sepekan sekali atau 2 kali, supaya mereka tidak bosan. Yang kedua, memperbaiki pakaian dan penampilan. Ketika hendak masuk masjid dan akan menghadiri majelis ilmu, disunahkan memakai pakaian yang rapi, bersih, dan memakai minyak wangi. Bersikap baik dan sopan di majelis ilmu dan di hadapan para ulama adalah perilaku yang sangat baik. Karena Jibril saja datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan penampilan dan sikap yang baik. Yang ketiga, definisi Islam. Dalam hadis di atas, kekasih Rob semesta alam alaihi salatu wassalam mendefinisikan Islam dengan amalan-amalan anggota badan yang tampak, yaitu berupa perkataan dan perbuatan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah perbuatan lisan. Sholat dan puasa adalah perbuatan badan atau tubuh. Zakat harta adalah amalan pada harta. Dan haji adalah amalan pada badan dan harta. Yang keempat, definisi iman. Iman adalah at-tasdiq, yaitu pengakuan dan pembenaran.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan iman dalam hadis ini sebagai keyakinan yang ada dalam batin, dan Ahlus Sunnah berkeyakinan iman adalah perkataan, perbuatan, dan niat atau kehendak hati, dan sesungguhnya amal perbuatan termasuk ke dalam nama iman. Yang kelima, iman kepada Allah mencakup 4 hal. Yang pertama, iman tentang Allah, diyakini oleh setiap makhluk bahwa adanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin seluruh alam semesta dan isinya terjadi dengan sendirinya. Yang kedua, iman tentang rububiyah Allah, yaitu meyakini hanya Allah saja yang menciptakan, memiliki langit dan bumi, dan seluruh alam semesta beserta isinya, yang memberikan rizki, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, dan lainnya. Yang ketiga, iman tentang uluhiyah Allah, yaitu mengesahkan Allah melalui segala pekerjaan hamba. Dengan cara itu, manusia bisa mendekatkan diri kepada Allah apabila hal ini disyariatkan olehnya, seperti berdoa, khauf atau takut, roja, harap, mahabbah, cinta, dab, penyembelihan, bernadar, isti'anah atau minta pertolongan, istighatsah, minta pertolongan saat mengalami kesulitan, isti'adah, minta perlindungan, dan segala yang disyariatkan dan diperintahkan Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu, tauhid asma wa sifat. Ahlus Sunnah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan atas dirinya, baik berkaitan dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah, dan Ahlus Sunnah mensucikannya dari segala aib dan kekurangannya, sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita wajib menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak boleh ditakwil atau dirubah maknanya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri video ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.